Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa faddala al ulama bi qomatil hujjatiddin
وأكرم الأولياء بظهور الكرامة الخوارق التي هي من معجزات سيد المرسلين وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى درجات العارفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سلطان خلق الله وصاحب تاج كمال الصفات سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه عدد ما في لا إله إلا الله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غداقا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله. وقال أيضا أحسن الحسنات لا إله إلا الله. Alhamdulillah, syukur kurang sadaya kita semua sudah bisa berkumpul lagi dalam acara manaqib yang diisi dengan kegiatan dengan zikir bersama, belajar zikir bersama, dan menambah dalam zikir belajar zikir ini kita mendapatkan bimbingan-bimbingan dari aulia, khusus dari silsilah kita, khusus dari Gausil A'zam wa Qutbil Alamin Sayyid Syekh Wahid bin Abdul Qadir Jailani. Dengan zikir dibelajar kita hikmah zikir dari sisi zahir sampai sisi batin, ditempatkan di 7 titik latifah kita, mulai dari akhfa, nafsi, kolab, khodi, rusiri, dan qalbi. Di sana di titik-titik itu terkandung hikmah, terkandung potensi yang harus kita gali dari lapisan ruhani luar, ruhani pertama, kedua, tiga, dan selanjutnya dengan zikir jahar la ilaha illallah, maka terbukalah potensi itu.
Mengapa huruf lam ditariknya dari bawah pusar, enggak dari pas latifah akhfa'nya di tengah dada kita? Karena yang namanya rasa itu adanya di bawah pusar. Bukti nyata bahwa rasa yang kaum laki-laki dan perempuan keluarkan, air suci itu keluarnya dari sana. Itu rasa. Ditariklah sampai ke ubun-ubun. Latifah kamilah, latifatul qalam, nafsu kamilah. Ketika sampai ke ubun-ubun, ditarik dari bawah pusar, ditarik dari sisi rasa dohir, dari sisi rasa dohir, dari fisik menuju ruhani, dari dohir ke batin lah. Ini menyangkut dengan ayat kasajaratin thayyibah asluha sabitun. Asluha sabitun, akarnya la ilaha illallah itu dari rasa semua wujud fisik sampai wakila, sampai 7 lapis bumi ditarik. Wah, sampai ke ubun-ubun kita, wafarruha fis sama, sampai puncaknya rasa menembus lapisan langit. Perlu kita kembangkan, perlu kita bersama-sama belajar agar menjadi motivasi, dorongan untuk kita terus mengikuti ajaran baginda Nabi secara seutuhnya. Dan belajar begini harus ada pembimbingnya, ada tempat tanyanya, ada yang ngasuh, ada yang ngayongnya. Tak hanya setelah beribadah leng baik gaya tanpa bimbingan, kecuali seorang alim. Maka beliau asalkan sudah beribadah talqin, sambungkan silsilah, dan terus dalam menjalankan zikir dan keseharian ibadahnya ada robitoh. Kalau seorang alim tak sering pun mungkin tidak begitu berbahaya. La ilaha illallah, Kanjeng Nabi juga menamakan ahsanul hasan, kebaikan-kebaikan yang Kanjeng Nabi ajarkan banyak. Tapi ada kebaikan yang terbaik dari semua kebaikan. Yang terbaik dari semua kebaikan yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Mengapa? Karena dengan la ilaha illallah ini tak hanya mendapatkan pahala, tapi juga didapatkan kesembuhan hati dan terbangnya ruhani kita. Mengapa yang lain kan lama atau besar atau lebih capek, lebih melelahkan, lebih meletihkan? Kok dengan membaca la ilaha illallah ini lebih baik? Paling baiknya semua kebaikan karena efeknya yang besar. Dengan kalimat tauhid ini, dengan kalimat taubat ini, baginda Nabi bilang, kalimatut taubat la ilaha illallah, kalimatut tauhid la ilaha illallah, kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Mau tobat harus punya kalimat taubatnya. Karena tobat terbagi dua, ada taibun nani dambi, ada at-tawab an hasbi dambi. Ada tobat dari dosa-dosa, kemudian ada tobat dari bibit itu dosa. Kalau diibaratkan dosa itu seperti asap, hasut,
asap. Kalau kita fokusnya membuang asap, bara apinya masih ada, maka asap itu akan terus keluar. Tapi kalau baraknya dipadamkan, maka asap itu akan mengurang dengan tersendirinya. Makanya ada istilah haibun anidambi tawab dan asidan. Haibun anidambi tawab an asli dan kalimat taubat. Mau membersihkan hati, mensucikan hati, mengikhlaskan hati, ya dengan kalimat ikhlas. Mau punya tauhid di qalbu kita dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Derajat tertinggi di hadapan Allah wa Rasul. Menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, derajat tertinggi adalah tauhid. Mengesahkan Allah dengan ilmu kita, dengan akal kita, dan kemudian dengan hati kita. Tasdiqun bil aqli, kemudian tasdiq bil qalbi. Membenarkan Allah dan Rasulnya awal-awal dengan dalil, dengan akalnya, baik dalil yang tercantum nas Al-Quran dan hadis, pun dalil rujukan adanya alam ini, alam semesta ini, adanya ciptaan Allah, nakli maupun akli, itu dalil. Semuanya nakli maupun akli ke akal. Kemudian punya kalimat tauhid, barulah mulai menembus ke hatinya, ke ruhaninya. Barulah orang ini setelah punya kalimat tauhid akan merasakan tauhid yang sesungguhnya, bertahap. Setelah orang punya kalimat tauhid, hari-harinya tak kosong. Ketika bepergian, dia ingat Allah. Ketika terdiam, dia ingat Allah. Lagi duduk ingat Allah, berdiri ingat Allah, ngobrol ingat Allah, bekerja ingat Allah. Habis muncul lagi tahapan. Dan seperti orang yang belum, ketika menjalankan syariat saja, fokusnya hanya ke syariatnya, ke bacaannya, ke apa yang dia lakukannya. Belum Allah kasih ingat ke Allahnya, ingat ke Allahnya. Seperti perintah Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku mengingat kalian. Kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul thayyibah, kalimat yang membahagiakan kita di dunia wal akhirah. Miftahul jannah, kita semua tahu, la ilaha illallah. La ilaha illallah dibaca dengan mulut kita, dan kemudian pikiran kita fokus ke 7 titik latifah yang ada di diri kita. Pejamkan matanya, dan cara yang diberikan, resep yang diberikan, laksanakan. Mana caranya? Punya wudu, beri jajah, punya wudu, pejamkan matanya,
ayakuna dzikru biwudu'in tamin, ayakuna dzikru bidarbin syadidin, ayakuna dzikru bisautin qawiyyin. Punya wudu, sedangkan matanya, pikirnya bidarbin syadidin, arahnya tepat dan memakai pukulan, wasautin qawiyyin, dan memakai suara yang bertenaga. Supaya apa? Supaya ada akar, ada tapak, ada labet, ada bekas dari pikir itu. Perubahan-perubahan yang kita dapatkan setelah melaksanakan itu di batinnya kita, di ruhaniyah kita, di kalbu kita, baru berkahnya nanti di dohir kita, kesembuhan, keberkahan, kesejahteraan, kecukupan, seperti di ayat wa alawis taqomu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqo. Mun istiqomah diajar zikirna, mun istiqamah terus, Allah janji la asqainahum ma'an ghadaqo, kami Allah, salur Allah bakal dikucurkan kesejahteraan ada yang dikucurkan. Tuh, karena sejahtera amin. Amin. Ustaz duit, amin. Mudah-mudahan tanah kaya. Diajak serius mah, kali sini. Mengajak video ya, rame. Ya, begitu ijazah laksanakan dalam sehari-hari dan adalah sharing. Dekatilah para kiai, dekatilah para asatid yang basicnya bukan santri, dekati merapat kepada kiai supaya satu dalam ilmunya kita mendapatkan bimbingan, terutama dalam syariat, supaya tidak mencoreng-moreng nama baik zikir. Wah, zikir sholatnya terbenar, wudhunya terbenar. Bukan zikir yang salah, orangnya yang dioknum. Karena dua-duanya harus dilaksanakan. Syariat yang mengikuti dengan aturan madhab dari mujtahid mutlak, mujtahid madhab, mujtahid fatwa, sampai yang kita laksanakan adalah keputusan dari mujtahid tarjih, maka harus dilaksanakan sesuai aturan madhab. Di Indonesia madhabnya Syafi'i. Kemudian dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, laksanakan ilmu tasawuf, dan praktek tauhid dan tasawuf ialah thariqah. Ialah thariqah, diajar diajar harus semuanya harus. Mana buktinya, tulisannya, kitabnya, keterangannya. Di antaranya keterangan Syekh Abdul Somad dalam buku Sayyidus Salikin, teman dekatnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Al-Muzaffar. Beliau berkata, tolabu syaihi fi thariqatin wajibun. Mencari guru dalam zikir, dalam thariqah, dalam melaksanakan perjalanan ruh kepada Allah, kembali lagi kepada Allah, itu hukumnya wajib. Mencari gurunya, ketemunya gak wajib, mencarinya wajib. Kan orang ini atau kitanya sudah menjadi pembesar ulama, sudah menjadi ulama besar di daerahnya. Tos janten kiai pang ageuna, goyah dipayun. Walau kana min akabiril ulama'i, walaupun orangnya sok sanaos jalmina tos janten ulama agungna. Pamita canggaru guru ruhani ma atau nabi murabbi, maka wajib milarinya. Guru ilmu namina mu'alim, guru roh namina murabbi.
guru ilmu kanggo ngisian syariat atau wawasan intelektual agama, kemudian guru roh eta dan ngisian ruhaniah batiniah urang adalah kemudian disebut bahasa nama spiritualna agama. Ngaos perlu kanggo syariat kewajiban mualim guruna alama yu'allimu takliman, orang yang memberikan wawasan ilmu untuk masyarakat. Dan kemudian untuk membimbing, membuka potensi ruhani kita ialah murabbi, mengurus ruhani kita semua ialah orang yang sudah Allah izinkan, orang yang sudah Allah berikan sil qudroh, kapasitas kemampuan untuk membimbing orang lain. Awal-awal keluarganya, kemudian teman-teman dekatnya, kemudian sahabat-sahabatnya, kemudian Allah berikan pengikut. Allah berikan kemampuan itu. Allah yang memberikannya. Allah yang memberikannya melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa zikirnya, pejamkan matanya. Yang belum punya wudu. Zikirnya jangan ragu-ragu, keras, tepatkan dan keras. Keras maksudnya bukan hanya lantang keras keluar, keras ke dalam, memukul kita supaya kitanya sembuh, supaya kurang sadaya Eli kadat antara hati. Yuk kurang